Halo teman-teman investor, selamat datang lagi. Jujur, saya lagi semangat banget nih hari ini. Kenapa? Karena kita bakal bener-bener bedah tuntas fundamental dari PP Sunindo Pratama Tbk atau yang mungkin lebih kalian kenal dengan kode sahamnya Suni. Nah, anggap aja sesi explainer kali ini kayak kelas mentoring privat kita, oke? Kita nggak bakal cuma ngeliatin grafik harga yang naik, turun, atau ikutan euforia pasar. Nggak, kita bakal bongkar mesin perusahaannya murni pakai kacamata rasional, langsung dari data paling baru. Pertanyaan paling mendasar buat kita sebagai investor cerdas tuh pastinya gini. Apakah harga Suni di pasar yang sekarang ada di kisaran Rp620 itu beneran wajar nggak sih? Apa itu udah mencerminkan nilai aslinya atau jangan-jangan pasar lagi salah kasih harga? Nah, disinilah serunya. Mari kita cari tahu bareng-bareng. Ini dia peta jalan kita buat sesi bedah saham hari ini. Kita bakal mulai dari profil bisnis Migas Suni, lanjut ke bedah kinerja keuangan terkini, terus kita intip katalis pertumbuhan masa depannya. Abis itu baru deh kita masuk ke inti, analisis valuasi dan harga wajar, lalu ditutup sama mitigasi resiko investasi. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, profil bisnis Migas Suni. Jadi, Suni ini bukan sekedar pemain musiman teman-teman. Mereka tuh bisa dibilang pionir, pemasok utama buat produk pipa tanpa kampuh atau seamless pipes, dan juga OCTG tubing buat sektor minyak dan gas di Indonesia. Kalau diibaratkan anatomi tubuh, Suni ini kayak yang nyuplai pembuluh darahnya buat industri energi kita. Tanpa pipa mereka, minyak dan gas bumi nggak bakal bisa disedot naik dengan aman. Jadi mindset kita di sini, kita lagi ngebahas perusahaan yang fundamentalnya benar-benar napak di kerasnya realitas industri berat. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke bagian kedua, bedah kinerja keuangan terkini. Mari kita lihat data ini pakai kepala dingin. Realitas top line atau pendapatan jangka pendek mereka belakangan ini, ya lumayan keras. Pendapatannya drop 50,6%, dan laba bersihnya anjlok drastis sampai 72,4%. Jadi sisa 18,3 miliar rupiah aja dibanding kuartal pertama tahun sebelumnya. Waduh, kenapa nih? Sebagai analis pantang buat kita panik. Kita harus cari tahu alasannya. Usut punya usut, penurunan ini gara-gara merosotnya penjualan OCTG casing mereka. Penjualan ini memang sifatnya fluktuatif banget, bener-bener ngikutin siklus tender dan ketatnya persaingan harga di lapangan. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Walaupun labanya kelihatan nyungsep, coba tebak. Arus kas operasi mereka malah terbang, naik 41% jadi 99 miliar rupiah. Kok bisa? Ternyata, manajemen Suni ini pinter banget ngelakuin efisiensi pas bayar tagihan ke pemasok. Gak cuma itu, mereka juga masih pegang bantal pelindung berupa saldo kas yang tebel banget sekitar 181,6 miliar rupiah. Ini bukti nyata kalau mesin operasional mereka sebenarnya masih nyala terang dan pondasinya nggak goyah sama sekali. Dan coba lihat angka yang satu ini. Ini metrik favorit saya kalau lagi ngecek kesehatan perusahaan, 0,28 kali. Ini adalah rasio utang terhadap ekuitas atau DER dari Suni di kuartal I 2026. Sumpah, ini sehat banget. Jauh di bawah batas toleransi 2,5 kali yang biasanya dipatok sama pihak kreditur. Intinya apa? Neraca keuangan Suni ini ibarat benteng pertahanan lapis baja. Mereka punya napas yang panjang buat ngelewatin masa-masa surut pendapatan tanpa harus tercekik bayar bunga utang. Lanjut ke bagian ketiga, katalis pertumbuhan masa depan. Nah, ini dia nih game changernya. Suni lagi on track buat nyelesain proyek ekspansi raksasa mereka, yaitu pabrik kedua RTM di Batam. Nilai investasinya nggak main-main loh, 432 miliar rupiah. Pabrik ini rencananya bakal tancap gas beroperasi komersial di semester 2 tahun 2026 nanti. Dan catat ya, ini bukan sekedar nambah-nambahin kapasitas dikit. Pabrik ini sengaja dibangun buat melipat gandakan total kapasitas produksi mereka. Luar biasa kan? Ini benar-benar mesin pendorong utama yang disiapin manajemen buat meroketkan profit di masa depan. Kalau ngomongin parit pertahanan bisnis atau moat, Suni ini punya parit yang dalam banget. Coba bayangin, mereka ini satu-satunya produsen tubing lokal yang pegang sertifikat standar internasional API, tapi di saat yang sama juga memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Di era di mana negara lagi gencar-gencarnya minta proyek migas nasional pakai produk lokal, sertifikasi ganda ini bikin Suni jadi anak emas di mata pemerintah. Pesaing dari luar negeri, wah, bakal susah banget buat nembus masuk. Lebih mantapnya lagi, Suni ini juga visioner. Nggak cuma jualan pipa, mereka mulai ngelebarin sayap ekosistemnya. Anak usaha patungan mereka, PSM, sekarang udah mulai produksi dan jualan perlengkapan wellhead secara komersial. Terus, mereka juga mulai nyemplung ke sektor energi terbarukan kayak geothermal, plus nyediain bahan kimia buat teknologi Enhanced Oil Recovery atau EOR.
Artinya, Suni lagi naruh banyak kail di berbagai tahapan siklus hidup proyek energi. Kalau satu lagi sepi, masih ada aliran cuan yang stabil dari bisnis lainnya. Sekarang kita masuk ke hidangan utamanya, bagian keempat, analisis valuasi dan harga wajar. Mari kita sandingkan dua sisi koin ini. Di satu sisi, rasio price to earnings atau PI Suni itu ada di 10,3 kali. Kelihatan di diskon habis-habisan kan kalau dibandingin rata-rata industrinya yang nyentuh 39,4 kali. Terlihat sangat murah. Tapi, kalau kita hitung pakai model konservatif, discounted cash flow atau DCF, nilai wajarnya justru keluar di angka sekitar Rp250. Jauh di bawah harga pasar sekarang yang Rp620. Ini fenomena menarik. Kesimpulannya, pasar saham itu kemungkinan besar udah duluan mematok ekspektasi pertumbuhan yang super tinggi dari pabrik baru di Batam tadi ke dalam harganya sekarang. Sebagai mentor kalian, saya wajib kasih gambaran yang utuh. Mari kita cek metrik komparasi yang lain. Suni ini ditransaksikan dengan EV per EBITDA di 7,8 kali. Terus price to book value atau PBV-nya di 1,80 kali pada kuartal pertama 2026 dengan return on asset di kisaran 1,63%. Deretan angka ini makin nebelin satu fakta. Pasar itu rela kok bayar harga premium di atas nilai buku asetnya Suni. Kenapa? Ya karena mereka percaya sama solidnya ekuitas perusahaan yang terus tumbuh dan janji manis ekspansi pabrik yang lagi jalan sekarang. Bagian kelima yang nggak boleh banget kita lewatin, mitigasi risiko investasi. Oke, ini dia daftar anatomi risiko makro yang bisa sewaktu-waktu ngehantam Suni. Pertama, fluktuasi harga minyak global. Kalau harga minyak lagi lesu, dompet klien otomatis menipis buat ngebor. Kedua, target pengeboran nasional. Kalau target negara meleset, barang dari pabrik bisa kelebihan suplai. Terus, persaingan tender yang sering banget berujung pada banting-bantingan harga. Dan yang terakhir, volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Secara bahan baku mereka masih lumayan banyak yang impor. Semuanya ini benar-benar variabel liar di luar kendali manajemen Suni. Terus gimana dong cara Suni bisa bertahan kalau badai datang? Jawaban ini bawa kita balik ke angka DER yang super rendah tadi. Kemandirian finansial Suni adalah pelampung penyelamat mereka. Berkat utang bank yang minim dan duit kas yang bejibun, mereka punya kebebasan luar biasa buat ngatur modal kerja. Di industri energi yang siklusnya bisa berdarah-darah bertahun-tahun, punya struktur permodalan yang tebal dan sehat itu bukan sekedar keunggulan, tapi syarat mutlak buat bisa bertahan hidup. Teman-teman, kita udah selesai bedah tuntas mesin fundamental Suni hari ini. Dan beginilah esensi murni dari investasi. Kalian selalu dihadapkan pada persimpangan data. Di satu sisi ada fakta pahit laba jangka pendek yang lagi merosot tajam. Tapi di sisi lain ada lompatan kapasitas industri yang masif menanti di depan mata. Rasio PI kelihatan seksi banget, tapi valuasi berdasar DCF malah ngasih lampu kuning. Tugas saya sebagai mentor di sini cuma ngasih peta jalan, sementara kalianlah sang pengemudi. Berbekal semua data tadi, coba tanya ke rasionalitas diri sendiri. Apakah potensi cuannya sepadan dengan risikonya dan pas dengan gaya investasi kalian? Silakan direnungkan, dipikirkan matang-matang, dan pastinya selamat berinvestasi dengan cerdas. Sampai ketemu di analisis bedah saham selanjutnya.